Yoloh adik-adik, siapkah kalian untuk menyambut sang rusa dongo di minggu ini? Kalau udah siap, gua boleh dong ya ngasih sedikit informasi buat kalian. Di musim ini kalian pastinya sadar kan? Gua ngontennya itu udah bukan isekai overpower kayak biasanya lagi. Selain karena emang anime isekai overpower yang sangat minim di musim ini, gua sebenarnya itu juga pengen ganti suasana dikit cuy. Tapi ya, endingnya malah viewer gua anjlok. Kalau katanya para sepuh kayak Bang Ultra, Abang Nime, dan yang lain-lain, kemungkinan besar karena channel gua ini identitasnya itu udah ke arah isekai overpower. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah cuy. Jangan lupa buat subrek, like, dan share ke teman-teman tongkrongan kalian. Aktifin lonceng notifikasi sekalian, dan mari kita langsung aja. Shika noko 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 koshi tantan episode keempat.新生徒会としてこのメンバーで活動していきたいと思います。みんなで力を合わせて生徒会を日の南高校を盛り上げていきましょう。 Shin berlanjut menampilkan Koshitan yang merasa bahagia karena akhirnya dia bisa menggunakan topengnya lagi. Namun apa yang tidak ia sadari ialah salah satu dari 3 anggota OSISnya ini memiliki niatan untuk membubarkan klub rusa SMA Hinominami. Sementara itu di klub rusa sendiri, Nokotan lagi berjemur dengan wajah yang sangat dongo. Setelahnya, Koshitan pun terkejut dengan kinerja Neko Yamada Neko, sang wakil ketua OSISnya. Meski wajahnya sangat kawaii, tapi dibalik itu semua, ia ingin meruntuhkan dinasti seorang Koshi Torako. Semua itu berawal dari pemilihan ketua OSIS sebelumnya. Di tengah betapa cintanya orang-orang terhadap Koshi Torako, Neko Yamada Neko yang menjadi pesaingnya sama sekali gak diakui oleh mereka semua. Parahnya lagi, udahlah dikagumi oleh semua orang dan memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi, pamor klub rusa juga semakin naik di kalangan para murid. しかも廃部に追いやり、生徒会長の座はもちろん学校一のマドンナの座からも引きずり下ろしてやるって。 Iya, intinya Neko-chan cuma ngerasa iri sama Koshitan yang selalu jadi yang nomor 1 dalam segala aspek. Dan mencari kelemahannya adalah satu-satunya cara untuk menjatuhkan kedinastian seorang Koshi Torako. こんな人が生徒会長だと先が思いやられますな。 Meski telah disindir begitu, namun Koshitan merasa nggak masalah sama sekali. Nah, ketika Neko-chan yang mau ngambil sesuatu di atas lemari, dengan sangat kawaiinya dia harus menggunakan sebuah tangga unyu-unyu kawaii buat mengambilnya. こら、聞きなさいよ。 Sekedar info aja, Neko Yamada Neko tingginya itu cuma 132 cm. Atau setara dengan tinggi rata-rata dari bocil 11 tahunan di Indonesia. Gak lama kemudian, Tanuki Kauji Kinu datang membawakan print-printan yang diminta oleh ketuanya. Jangan kalian kira dia cuma sekedar kikuk atau gampang malu doang cuy. Karena tepat setelah Koshitan ngasih tahu urutan berkasnya itu ngacak, inilah reaksi yang dikeluarkan oleh Kinu-chan. Overthinking dan imajinatif, inilah sifat dari Tanuki Kauji Kinu. Saking dongonya si Kino ini, dia sampai membayangkan kesalahannya itu akan menyebabkan kekeosan di antara para murid satu sekolahan. Udah begitu, dia juga membayangkan Koshitan akan dimintai pertanggungjawaban dan disidang oleh para murid. Sehingga membuatnya mengundurkan diri sebagai ketua OSIS dan terpaksa meninggalkan SMA Hinominami selamanya. Ini amat jadi narator kedongoan anjing. Melihat 2 anggotanya yang sangat unik, ia berharap semoga orang terakhir akan normal-normal aja. Namun nyatanya kenormalannya itu justru berbeda 180 derajat dari kedua orang tadi. Tsubameya Chiharu merupakan akuntan OSIS SMA Hinominami. Tidak hanya wajah dan opainya yang sangat datar, pas diajak ngomong pun, dia hanya mengucapkan kata-kata seadanya. どうして生徒会にキヌに誘われて。 Di tengah Koshitan yang merasa canggung, tiba-tiba aja si Chiharu ini nanyain apakah ketuanya itu benar-benar bergabung dengan klub rusa. Setelah diiyakan, pembicaraan pun kembali ke garis awal tadi.
Singkat waktu, demi kedongoan klub rusanya itu nggak kebongkar, Kositan berniat basa-basi dengan ngajakin si Chiharu buat join ke klub rusanya tersebut. Sementara itu, Neko-chan merasa bahagia melihat ketuanya yang sangat-sangat tertekan. Ia merasa tinggal masalah waktu aja sampai Kositan menunjukkan titik lemahnya. Di sore harinya, kerjaan mereka akhirnya berhasil diselesaikan. Melihat Kositan yang buru-buru, dengan sangat baik hatinya si Neko-chan ini ngasih tahu, mereka akan menguncikan pintu ruangan OSIS untuknya. Seperginya Kositan dari sana, Neko-chan yang dasarnya emang baik hati pun baru menyadari, ia lupa untuk mencari kelemahan Kositan ataupun melakukan sesuatu pada klub rusanya. Di keesokan harinya, Napalka Kositan yang terdiam di depan pintu klubnya sendiri. Hal itu bisa terjadi karena Chiharu yang bertamu ke sana, dan tentunya Kositan jadi merasa terancam dengan kehadirannya tersebut. Ia menduga Chiharu sebenarnya pengen banget join ke circle Dongo. Maksudnya ke klub rusanya. Namun jika sampai itu terjadi, maka ada kemungkinan besar sifat aslinya itu akan terbongkar. Demi mencegah hal itu terjadi, mau gak mau Kositan harus berakting kembali. Untuk jaga-jaga, dia juga nyuruh Nokotan untuk tidak banyak tingkah, apalagi cepu tentang sifat aslinya. Baru aja selesai dengan Nokotan, Basame dan Anko terlihat nempel dengan Chiharu, bahkan si Anko hampir aja ngancam dia jika berani mendekati sang kakak. Setelah mengusir adik dan Kang Mukbang, Kositan yang mau menjelaskan aktivitas klub rusanya pun harus dibuat kepanikan ketika si rusa dongo yang satu ini malah memperlihatkan video original song by Kositorako di episode sebelumnya. Di tengah omelannya itu, bisa-bisanya Basame dan Anko datang lagi dan menyindir masa lalu Kositan yang sangat kelam. Bahkan si Anko sampai cepu tentang sang kakak yang sering kali nyanyi gak jelas di kamar mandi tapi suaranya kayak kodok kejepit. Di tengah Nokotan yang sok ngedrama karena jawaban Kositan barusan, Kositan pun langsung amuk-amukan dan nanyain, Tsunoda-san teh saha? Tsunoda-san, Singkat cerita, seperginya Tsunoda-san dari sana, Kositan nampak kebingungan karena masih belum paham dengan isi pikiran Chiharu. Namun setelah Nokotan mengguyurnya menggunakan banyak sekali Shika Senbei, perlahan-lahan kita para penonton bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh si Chiharu. Dan ya, karena gak mau kalah dari Nokotan si rusa dongo, sebagai sesama kelas 3 dan demi menjaga citranya sebagai ketua OSIS yang sangat diidolakan oleh semua orang, berbagai macam usaha pun digelontorkan demi bisa dekat dengan juniornya tersebut. Namun sayangnya, di sore harinya nampaknya Chiharu yang pamitan mau pulang dari sana. Kositan yang kalah telak pun terlihat sangat lemas karena baru aja kalah dari seekor rusa dongo. Seriusan, ini wajah mubazir banget kalau gak dikremes. Setibanya Chiharu di rumah, kita semua yang menonton pun akan segera mengetahui sifat asli dari karakter yang satu ini. Nokotan senpai to shabereta. Ya, di balik wajah super datarnya tadi, ternyata Chiharu sangat mengagumi sosok Nokotan. Entah apa yang mendasarinya, tapi yang jelas, ia dan juga Basame sama-sama mengagumi Nokotan, si rusa dongo. Dirinya merasa bersyukur karena Kositan yang juga ada di sana, sehingga rasa groginya itu jadi agak berkurang. Dan sebenarnya, ia merasa iri dengan ketuanya yang bisa ngobrol dengan sangat santai dengan Nokotan. Singkat waktu di keesokan harinya, Kositan yang masih gak mau kalah nampak googling tutorial menjadi senpai yang sangat dikagumi oleh juniornya. Namun gak lama kemudian tanpa disengaja Kinu menabraknya hingga ia terjatuh.
Melihat juniornya yang kesulitan, Kositan memutuskan untuk membantunya mendata peralatan olahraga di gudang penyimpanan. Dan inilah poin pertama dari tutorial dikagumi oleh juniornya. Memberikan bantuan saat dia sedang kesulitan. Namun baru aja Kositan bercanda tentang manga romance komedi yang seringkali ada momen dua karakter yang terkunci di ruang penyimpanan seperti itu. Dan secara tiba-tiba, 鍵ちゃんと閉めとけって言っただろ。 meski sebenarnya hal ini gak perlu dikhawatirkan banget, namun begitu Kositan melihat ke arahnya si Kino, ternyata kondisinya udah sangat memprihatinkan. Di tengah Kositan yang nyesel naruh HP di tasnya, kepanikan terus-menerus menghantui si Kino. Bahkan sampai pada titik di mana dia bikin surat wasiat, bayangin mereka sampai bertahun-tahun di dalam sana, mati karena kehabisan makanan, dan menjadi hantu gentayangan karena matinya nggak tenang. Gak lama setelahnya mereka seperti mendengar seseorang yang sedang bersenandung di dekat sana. Dan rupanya orang itu adalah si Nokotan. Bukannya mendengar suara Kositan yang meminta bantuannya, pikirannya malah lagi tenggelam ke sebuah lagu. 群れからはぐれた鹿せんべい路頭に迷った鹿せんべい一人凍える君を抱きしめて帰ったあの夜鹿の子さんって何この歌一匹と一枚鹿と鹿せんべい肩を寄せ合い確かな絆がそこにあった家族になれた気がちょっと聞こえてる鹿の子さんでもどこか寂しそうな瞳本当は気づいてる日のじゃダメだってことならの鹿が君を呼んでること投げ捨ててんじゃん関東台無しじゃん何この歌群れからはぐれた鹿せんべい路頭に迷った鹿せんべい Alhasil, Nokotan gak mendengar suara Kositan dan melenggang pergi begitu aja. Nah, di saat Kositan yang mau menenangkan juniornya lagi, tiba-tiba aja Kino udah ngilang dari sana. Begitu dipanggil olehnya, ternyata dia ada di dalam sebuah box lompatan, sembari meratapi semua dosanya. Kositan yang dongoknya ada di kasta yang berbeda malah memanfaatkan situasi yang ada untuk lanjut ke poin ketiga, yaitu mendengarkan curhatan juniornya. Adapun dosa terbesar bagi Kino ialah telah membohongi teman-teman sekelasnya bahwa dirinya punya hobi memasak. Padahal dia cuma bisa masak air, itu pun airnya gosong. Mendengar hal itu jelas membuat Kositan auto nunduk karena dosanya si Kino nggak seberapa dibanding dirinya. Emosi dengan Kino, Kositan menyuruhnya buat segera keluar dari sana. Namun di tengah betapa ngaconya kedua orang ini, secara tiba-tiba seseorang masuk ke dalam sana. Sontak aja Kositan pun langsung bersyukur karena mengira Nokotan datang untuk menyelamatkannya. Namun ternyata tujuannya bukanlah itu, melainkan mau panen jamur yang ia tanam diam-diam di dalam sebuah kotak lompatan. Kok gue curiga ya? Awalnya Nokotan ngira bestinya ini lagi main petak umpet. Namun karena ekspresi Kositan yang sangat mencurigakan baginya, Nokotan langsung amuk-amukan karena mengira si Kositan datang karena mengincar semua jamurnya. Namun setelah diluruskan, Nokotan perlahan mendekati kotak lompatan yang ia jadikan sebagai tempat budidaya jamurnya. Meski banyak hal dongok yang terjadi, tapi pada akhirnya Nokotan terlihat memasakkan nasi jamur untuk semua teman-temannya di klub rusa. Biasanya sih mereka cuma berempat aja, tapi kini ada 2 orang tambahan yang juga menikmati betapa hangatnya suasana klub rusa tersebut. Dan berakhirlah alur cerita anime Rusa Dongo episode keempat. Sumpah gue seriusan suka banget sama anime ini cuy. Kalau gue boleh nyandingin anime ini sama
anime komedi terbaik menurut gua, fix kasta komedinya itu setara sama Danshi Koukosen no Nichijou. Bedanya mungkin ke konsep komedinya aja sih ya. Danshi Koukosen itu pure komedi SMP SMA dan cukup relate juga dengan yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau Rusa Dongo itu komedinya berdasarkan parodi dan gag humor yang dicampur sama beberapa unsur lainnya. Tapi ya tetap aja kastanya itu sama menurut gua sih ya. So sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima di minggu depan nanti. Bye bye.